Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan saya Fauzia Adelia dari Peminatan Ilmu Tafsir akan menjelaskan apa itu nasakh dan apa itu nasih dan mansukh. Nah, untuk penjelasannya jangan lupa disimak videonya ya. Nasakh dalam ilmu tafsir memiliki arti merujuk pada prinsip hukum dalam Al-Quran yang dimana adanya pembatalan atau penghapusan suatu perintah atau hukum kepada menjadi hukum atau perintah yang lebih baru atau detail. Nah, atau yang lebih pahami lagi dan yang lebih kita kenal itu perubahan ayat sebelumnya kepada ayat yang lebih baru. Nah, proses ini dianggap sebagai bagian dari penyesuaian hukum dari kondisi dan situasi yang berubah. Dalam nasakh terdapat juga yang namanya nasih dan mansukh. Nasih ini memiliki arti yaitu menggantikan atau menghapuskan suatu hukum atau ayat-ayat sebelumnya yang ada dalam Al-Quran. Kemudian, mansukh memiliki arti yaitu dihapuskan atau digantikannya suatu hukum atau ayat-ayat sebelumnya kepada hukum yang baru. Jadi, sebagai pengingatnya, nasih itu artinya menggantikan, sedangkan mansukh itu artinya yang digantikan. Dalam nasih dan mansukh ini terdapat beberapa contoh, salah satunya yaitu tentang khamar. Kenapa bisa khamar dinasabkan sebagai contoh? Karena ada yang menjelaskan bahwa khamar itu boleh dikonsumsi dalam batasan tertentu, dan juga ada yang menjelaskan bahwa khamar itu haram untuk dikonsumsi. Nah, bagaimana kedua itu bisa terjadi? Jadi di sini ada ayat yang menjelaskan tentang diperbolehkannya khamar dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 129 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ismu kabirun wa manafi'u lin-nasi wa ismuhuma akbaru min naf'ihima wa yas'alunaka madza yunfiqun qulil 'afwa kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. Di sini ayatnya disebutkan bahwa terdapat dosa dan manfaat dalam mengonsumsi khamar atau yang lebih kita kenal dengan minuman keras. Namun belum ada yang menjelaskan adanya larangan tersebut secara tegas. Kemudian ada ayat yang menjelaskan bahwa mengonsumsi minuman keras atau khamar itu haram. Kenapa bisa? Jadi di sini terdapat ayatnya dalam Quran surah Al-Maidah ayat 90 yang berbunyi, Ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Ayat ini menjelaskan bahwa mengonsumsi hal tersebut seperti berjudi, khamar ataupun lain sebagainya itu adalah perbuatan syaitan. Maka hindarkanlah perbuatan tersebut, maka kamu akan beruntung. Jadi di sini ayat yang dinasakh itu yang menggantikannya itu terdapat pada Al-Maidah ayat 90 yang dimana mansukh ini digantikan kepada nasih, yang awalnya khamar ini diperbolehkan untuk dikonsumsi namun tidak diperbolehkan atau yang lebih kita kenal dengan haram. Contoh lainnya dari nasih dan mansukh ini terdapat adanya tentang musuh. Kenapa bisa dikatakan musuh? Karena ayat mansukh ini dia memerintahkan untuk melakukan peperangan terhadap musuh dengan kekuatan dan semangatnya. Tapi kemudian menggantikannya dengan nasih yang dimana akhirnya mengajarkan untuk melakukan perdamaian terhadap musuh itu untuk menghindari peperangan. Nah, ayat mansukh yang menjelaskan untuk memerintahkan melakukan peperangan terhadap musuh itu terdapat pada Quran surah Al-Anfal ayat 65. Kemudian dinasihkan kepada ayat 61 yang akhirnya melakukan perdamaian agar tidak melakukan peperangan tersebut. Jadi contoh-contoh ini menggambarkan bagaimana ayat-ayat atau hukum yang ada dalam Al-Quran itu bisa menggantikan atau mengubah hukum yang ditetapkan dari ayat sebelumnya.
Selain pengertian dan contoh dari nasi masuk, terdapat juga nih syarat-syaratnya untuk menentukan nasi masuk. Nah, yang pertama itu dia sama-sama dari Al-Quran. Kenapa? Karena ketika ada masuk dalam ayat Al-Quran, tentu kita menafsirkannya juga dalam ayat Al-Quran supaya kita memudahkan untuk menafsirkannya. Dan yang kedua yaitu ada tentunya jelas dan juga spesifik. Maksud dari jelas dan spesifik ini yaitu ketika sudah dinasihkan atau dia menggantikan suatu hukum atau ayat-ayat itu, dia harus jelas dan tidak ada keraguan karena telah menggantikannya dari maksud tersebut. Untuk syarat-syarat menentukan nasi masuk ini sebenarnya masih banyak lagi. Namun yang lebih cenderung itu kepada yang saya sebutkan dua tadi, yaitu sama-sama dari Al-Quran dan juga jelas serta spesifik. Kemudian terdapat juga beberapa macam nasi masuk. Yang pertama itu ada dalam hukum. Nah, di sini ayat yang menjelaskan itu tentang menetapkan hukum waris tertentu, kemudian menggantikannya hukum tersebut dari ketentuan awal tadi. Yang kedua itu ada dalam ibadah, yang dimana itu ada perubahan arah kiblat yang awalnya dari Baitul Maqdis kemudian diubah ke arah Ka'bah, yaitu di Mekah. Yang ketiga yaitu dalam hukuman, terdapat ayat yang menjelaskan tentang pelanggaran hukum, yaitu tentang pencurian, yang dimana hukuman yang diberikan itu sebelumnya berbeda, kemudian diubah menjadi hukuman tersebut diberikan dengan adanya potong tangan. Yang keempat itu ada dalam aturan sosial, yang dimana tentang perceraian atau pernikahan. Nah, ayat yang menjelaskan tata cara perceraian atau pernikahan ini bisa mengalami perubahan kepada ayat yang lebih baru atau penjelasan yang lebih detail. Dan yang terakhir yaitu ada dalam perintah atau larangan, yang dimana ayat sebelumnya ini menjelaskan melarang sesuatu dengan syarat tertentu, kemudian ditegaskan atau menggantikannya dengan menjadikan larangan tersebut lebih tegas. Seperti contohnya itu ada tentang khamar tadi, yang awalnya meminum khamar diperbolehkan tetapi dalam Islam itu diharamkan. Ada satu perilaku yang menyatakan bahwa seseorang meyakini tidak adanya nasi maksud dalam Al-Quran dan hadis. Berarti mereka mengabaikan aspek penting dalam ilmu tafsir dan juga usul fikih. Padahal konteks ini mengacu kepada adanya ayat atau hadis yang menghapus atau menggantikannya kepada ayat lainnya atau kepada ayat yang barunya. Jika mereka tidak memperhatikan nasi maksudnya, maka penafsirannya tersebut atau ayat yang dijelaskannya itu belum akurat atau belum lengkap karena konteks yang dibahasnya itu tidak sesuai dengan hukum yang berlaku. Maka kita perlu lebih memperdalam lagi tentang materi nasi maksud ini agar kita tahu mengapa ayat ini bisa digantikan, mengapa ayat ini bisa menggantikannya, dan apakah penafsiran yang dijelaskan itu sudah sesuai dengan apa yang dipelajari sebelumnya. Kemudian ada juga satu lagi perilaku yang menyatakan seseorang menjelaskan ayat-ayat Al-Quran dengan tidak memperhatikan nasi maksudnya. Nah, dari perilaku tersebut bisa jadi penafsiran yang ia jelaskan itu tidak akurat atau tidak sesuai. Maksudnya gimana? Nah, seperti yang kita tahu, Al-Quran itu kan sebagai pedoman kita dan juga udah kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan orang ini meyakini Al-Quran itu sudah benar adanya dan tidak ada yang diubah. Tetapi jika kita tidak memperhatikan nasi maksudnya atau tidak mempelajari nasi maksudnya, kita tidak tahu mengapa ayat ini bisa digantikan dan mengapa ayat ini bisa menggantikan. Contohnya aja seperti tadi yang sudah dijelaskan itu tentang khamar, karena ada ayat yang menjelaskan adanya khamar yang boleh khamar boleh dikonsumsi dan juga ada yang tidak boleh atau yang kita kenal juga dengan haram. Maka dari itu perlu kita pelajari lebih dalam lagi tentang nasi masuk agar kita tidak salah dalam
menafsirkan ayat-ayat atau hukum dalam Al-Quran tersebut. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila atau perkataan atau pengucapan saya yang kurang. Semoga bisa dipahami. Terima kasih. Wabillahi taufiq